Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Yang pertama dulu ya, ukuran pemusatan itu ada min, median, dan modus untuk data tunggal dan data yang dikelompokkan. Notasi untuk rata-rata itu adalah rata-rata ataupun rata itu sama ya. Ada mungkin buku yang menyebutnya rata sama aja. Notasinya X dikasih garis di atasnya, jadi X bar. Ini adalah rata-rata untuk sampel. Jadi kalau populasi itu dia ini rumusnya, notasinya. Rumusnya X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai Xn. X1 itu berarti data pertama, X2 itu data kedua gitu ya. Dan seterusnya sampai data terakhir, lalu dibagi sama banyaknya data. Lalu median. Median itu adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jadi datanya harus diurutkan dulu baru kita bisa cari nilai mediannya. Kalau datanya ganjil, maka median itu adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Misalnya punya 8 data deh. 8 data ya. Terus kita urutkan ya. Misalnya datanya tuh ini datanya ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang kita sebut dengan X1. Tadi kalau ganjil itu berarti data ke N plus 1 dibagi 2. N-nya kan ada 9 ya. Banyaknya data kan ada 9. Berarti 9 tambah 1 bagi 2. 10 bagi 2, 5. Berarti data kelima. Jadi X5. Yang ini. Jadi mediannya itu adalah 6. Kalau datanya ada, saya kebawain ya. Kalau datanya ada genap 8. Nah kalau kayak gini, kita cari dulu setengahnya. Setengahnya itu kan N per 2. Berarti 8 dibagi 2. Ini jadinya 4 ya. Oke. Nah kalau untuk data ganjil, itu data yang keempat ya. X4 gitu. Ini ditambah. Nah ini dibagi 2. Jadi kalau kita lihat berarti ini tuh adalah yang ini ya. 5 dan 6 dibagi 2. Jadi nilainya itu adalah 5,5. Ini sama dengan 5 ditambah 6 dibagi 2 ya. Kalau ini tadi 8 ya. Misalnya Anda punyanya 6. Kalau 6 berarti N per 2. N per 2 nya kan berarti 6 ya. Per 2 itu berarti 3. Jadi X yang ketiga tambah X yang sebelahnya, X4, nah ini dibagi 2. Kalau dia datanya 6, gitu ya. Selanjutnya modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul atau yang frekuensi kemunculannya paling besar. Modus bisa 1, bisa ada, bisa juga nggak ada. Kalaupun ada bisa lebih dari 1. Jadi mungkin aja nilai yang sering muncul tuh lebih dari 1 gitu. Oke, ini contoh ada 14 data. Yang pertama kita urutkan dulu, dicari rata-ratanya ya atau minnya. Dijumlahin, kemudian dibagi 14, dapat 70,286. Lalu mediannya, ini datanya ada 14, jadi ini kan datanya genap. Nah ini kita bisa tuliskan ya di sini ya, ini X1-nya. Oke, Bapak Ibu mau tulisin kayak begini boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ini untuk penjelasan saya. Datanya ada 14, berarti data genap. Kalau data genap seperti tadi, cari dulu tengahnya, jadi dibagi 2 dulu. N dibagi 2 dapat 14 per 2, itu sama dengan 7. Jadi X yang ke-7 ditambah sama X yang di sebelahnya, X8 dibagi 2. Nah ini berarti sama dengan X7-nya tuh 80 ya. Yang ini kan, ini sama yang sebelah sini. Jadi 80 tambah 81 dibagi 2. Kenapa dia dibagi 2? Ya karena
nilai tengahnya itu ada 2. Kalau dia ganjil kan nilai tengahnya memang cuma 1, langsung kita bisa tentukan. Kalau genap tuh nilai tengahnya tuh sebenarnya ada di sini, di tengah-tengahnya nih, di antara 80 sama 81. Makanya dibagi 2 gitu ya. Kemudian modus itu adalah yang angkanya sering muncul ya. Kalau di sini modusnya tuh 81 nih, yang munculnya 2 kali. Jadi kalau diurutkan memang lebih mudah dilihat ya. Ini ada 2 kali kemunculan. Kalau misalnya di sini juga 79 nih. Jadi 79, 79, 80, 81, 81. Berarti modusnya ada 2, 79 dan 81. Karena yang frekuensi kemunculannya paling besar itu ada 2 nilainya gitu. Ada juga yang disebut dengan rata-rata ukur geometrik. Rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel. Kemudian diakar pangkatkan dengan jumlah data sampel tersebut. Cara matematis rumusnya begini. Atau bisa diringkas seperti ini ya. Ini contoh datanya. Diketahui data suku bunga tabungan beberapa bank adalah sebagai berikut. Berapakah rata-rata ukur geometrik suku bunga tersebut ya? Nah, ini dari data ini dikalikan, kemudian diakar 10 karena banyaknya data ada 10. Hasilnya 6,095. Kalau mau pakai log bisa juga dijumlah dibagi 10 terus nanti di anti-log ya namanya. Di anti-log dapatnya sekian. Selanjutnya ada rata-rata harmonik, adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian semua pecahan dijumlah dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi. Rata-rata harmonik ini sering disebut juga dengan kebalikan dari rata-rata hitung atau aritmatik. Rata-rata hitung atau aritmatik itu yang pertama tadi kita bahas. Ya, ini adalah rata-rata aritmatik. Ini rumusnya. Nah, kalau sigma kayak gini berarti 1 per X1 ditambah 1 per X2 tambah 1 gitu. Jadi dijumlahin 1 per datanya. Contoh, suatu pertandingan bridge terdiri dari 10 meja. Pada pertandingan tersebut ingin diketahui rata-rata lama bermain dalam satu set kartu bridge. Pada pertandingan pertama dihitung lama bermain untuk setiap set kartu di setiap meja. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ini dalam menit. Berapa rata-rata harmonik lama pertandingan tersebut? Buat dalam bentuk pecahan dulu, jadi 1 per 7 tambah 1 per 6 gitu. Kemudian nanti dapat penjumlahannya berapa gitu ya. Lalu 10 itu banyaknya data dibagi sama hasil penjumlahan tadi. Nah, ini sama dengan sekian. Ini hasilnya. Untuk data yang digolongkan, pada prinsipnya sih sama ya. Kalau di sini, ini rumusnya, sigma FI dikali XI. Nah, XI di sini tuh titik tengah atau tanda kelas ya. Kalau kemarin kita bikin itu. Jadi tanda kelasnya. Frekuensi dikalikan sama tanda kelasnya, dijumlah, misalnya ada berapa gitu. Kemudian dibagi sama jumlah data, banyaknya jumlah data atau banyaknya frekuensi. Banyaknya frekuensi itu kan sama dengan jumlah seluruh data ya. Lalu modusnya, ini rumus menghitung modusnya, nanti kita bahas aja langsung di bawah ya. Ini rumus untuk menghitung mediannya. Rumusnya sebetulnya bisa jadi Bapak Ibu akan dapat rumus yang lain di buku yang lain gitu. Karena median, modus untuk data berkelompok itu bisa didekati dari frekuensi, bisa didekati juga dengan proporsi. Kalau di sini nih contoh yang didekati dengan proporsi ya. Kalau yang ini didekati dengan frekuensi gitu. Nah, ini contohnya ada 16 data, ini frekuensinya, ada batas bawah, batas atas, ada tanda kelas. Nah, ini ada frekuensi, ada tanda kelas. Rata-ratanya itu adalah yang pertama nih, frekuensi ini ya 3 dikalikan dengan tanda kelasnya 50. Oke. Itu adalah ini.
Kemudian yang kedua 0 dikalikan dengan 61. Itu yang ini. Ya. Dan seterusnya, ini yang paling bawah 3 dikalikan dengan 94. Itu yang ini. Lalu 16 itu adalah jumlah keseluruhan data atau jumlah frekuensi. Itu yang ini nih. Ya, 16. Dihitung dapatnya 77,5. Next, modus. Untuk modus cari dulu kelas yang frekuensinya paling banyak. Jadi di sini kita cari yang frekuensinya paling banyak. Karena kan konsep modus itu adalah data yang frekuensi kemunculannya paling banyak kan. Nah, yang kelasnya paling banyak itu ini ya. Berarti ini adalah kelas modusnya nih. Ini. Jadi 7888 itu adalah kelas modusnya. Jadi ini ya. Kemudian B1 itu adalah selisih. Jadi 8 dikurangin sama kelas frekuensi yang ada di atasnya. Itu yang ini. Ini B1-nya. Ini 6. Lalu B2-nya itu 8 dikurangin frekuensi kelas bawahnya. Ini B2-nya. B2-nya 8 dikurangi 3. 5 ya. B itu adalah batas bawahnya. Batas bawah dari kelas modusnya yaitu ini. P itu intervalnya. Interval dari 78 ke 88 itu kan 11. Kita masukin intervalnya 11 yang ini. Kemudian B1 tuh yang ini. Ya, 6 ini kita masukin. Lalu B1 plus B2. B1-nya 6, berarti masukin ke bawahnya juga ya. Sama yang 5 ini kita masukin sini juga. Nah, terus dihitung. Dapatnya sekian. Oke. Untuk menghitung ini, Bapak Ibu cari yang di dalam kurung dulu ya. Yang ini dulu dicari ya. Dapat berapa, lalu dikalikan dengan P-nya atau intervalnya. Kemudian baru ditambah dengan batas bawahnya. Kemudian median. Untuk median, sama kita cari dulu kelas mediannya. Nah, kelas median itu apa? Median itu kan data tengah, ya. Jadi kita cari kelas di mana data tengah itu berada. Ini jumlahnya ada 16. Jadi 16 dibagi 2 itu adalah 8. Nah, kita cari frekuensi kumulatif yang lebih besar atau sama dengan 8. Jadi cari yang lebih besar atau sama dengan 8. Cari F yang lebih besar atau sama dengan 8. F itu frekuensi kumulatif, itu penjumlahan. Yang pertama itu 3, itu ngambil dari sini, langsung kita pindahin ke sini 3. Kemudian yang bawahnya itu adalah 3 yang ini, ditambahkan dengan ini, kan 3 ditambah 0. 3 ditambah 0 ya 3 ya. Gitu. 3 ditambahin 2, 5. 5 ditambah 8, 13. 13 ditambah 3, 16. Gitu ya. Jadi itu cara menghitung frekuensi kumulatif atau F ya. F ini frekuensi kumulatifnya. Cari yang F-nya itu lebih besar atau sama dengan 8. Nah, di sini kita cari aja dari yang pertama, 3 lebih besar enggak? Enggak. Ini lebih besar enggak? Enggak. 5 lebih besar enggak? 13 lebih besar enggak? Lebih besar sama dengan 8. Ya, lebih besar. Berarti ini kelasnya. Kemudian kita masukin rumusnya. B-nya itu adalah batas bawahnya, batas bawah dari kelas median. Berarti kan ini ya. Terus P itu intervalnya. Intervalnya kan dari sini ke sini kan, ada 11, masukin ke sini 11. Terus setengah N itu 16 ya. Lalu min 5. 5 itu adalah frekuensi kumulatif kelas di atasnya. Jadi yang ini kelas atasnya nih. Nah, ini masukin 5.
Kemudian dibagi dengan 8. 8 itu adalah frekuensinya dia sendiri, frekuensi kelas mediannya. Yang ini nih. Oke, ini masuk. Lalu dihitung, dapatnya sekian, 81,625. Ini ada contoh lain. Misalnya untuk data yang sama, 16 data, tapi frekuensinya itu paling atasnya itu 9. Jadi frekuensi kumulatifnya di sini 9. Kemudian kelas ketiganya dia ada 1, jadi di sini ada 10 frekuensi kumulatifnya. Kemudian ini ada 3, jadi di sini 13, lalu ada 3 lagi di sini 16 ya. Untuk mencari mediannya, kan kita cari yang frekuensinya itu lebih besar atau sama dengan jumlah data dibagi 2. Jumlah data dibagi 2 kan 8. Cari yang frekuensinya lebih besar atau sama dengan 8. Nah, kalau kita lihat di sini tuh, yang lebih besar dari 8 itu langsung ketemu di kelas pertama nih. Itu, ini lebih besar dari 8 nggak? Iya, ya kan? Jadi, inilah kelas mediannya, karena dia lebih besar atau sama dengan 8. Ini juga lebih besar dari 8, tapi kan kita lihatnya dari atas dulu, langsung ketemu di kelas pertama. Jadi ini adalah kelas mediannya. Kita masukin ke dalam rumus. Batas bawahnya berarti ini ya, 44,5. Nih, masukin ke sini. Jadi ini diganti ya, 44,5. Intervalnya 11, lalu setengah dikali 16 itu banyaknya data, dikurangi frekuensi di atasnya. Frekuensi kumulatif di atasnya kan nggak ada nih. Di atas ini kan nggak ada nih ya, berarti kan 0. Nah, kita masukin di sini 0 jadinya. Ini 0. Kemudian frekuensi kelas mediannya, berarti yang ini nih, 9 ya. Jadi kita masukin 9. Begitu. Jadi kalau kelasnya itu ketemunya di atas, kelas mediannya atau kelas modusnya di atas gitu ya, berarti di atasnya itu 0. Nih, di sebelah sininya itu 0. Frekuensi kumulatifnya 0, ataupun frekuensi kelas sebelumnya tuh 0 gitu ya. Seperti itu, hal yang sama untuk modus. Jadi kalau modus tuh berarti selisih ke atasnya itu ya 9 di, misalnya ini adalah kelas modus gitu. Berarti 9 dikurangi 0 nih, karena di atasnya ada 0 di sini. Gitu ya. Lalu modus tuh bisa lebih dari 1. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ketemu misalnya datanya 9 kan yang paling banyak ya, 9 terus di sini ada 9 juga. Berarti kan yang lebih banyak ada yang frekuensi kemunculannya paling besar itu kan ada 2. 9 yang di sini sama 9 yang di sini. Jadi 9 yang intervalnya 45, 56 dan 9 yang intervalnya 67, 77. Dua-duanya dicari. Jadi ada modus 1, ada modus 2 gitu.